Hello everyone, this is me again, Gary. Today we are going to learn tematik again. Ya, kita belajar tematik ya hari ini. Organ gerak hewan atau animal organ seperti kita. Then let's read it. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo telah memilih pergi ke kandang kelinci. Wah, ini kelinci ya, yang ini nih. Wah, kok gambarnya kayak gini ya? Tapi nggak apa-apa. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kalian pernah nggak sih ngelihat peternakan kelinci atau apa kayak gitu? Kayaknya enggak deh, kalau di Ketapangnya belum ada saya lihat. Tapi mungkin di Jawa atau apa kayak gitu, pasti banyak ya peternakan kelinci. Apalagi ada yang pernah makan sate kelinci nggak? Saya tuh pernah makan sate kelinci. Cuma rasanya ya hampir-hampir sama aja. Dan kita lanjutin ya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di perkarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk kayak itu. Setel, Setelah sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat sambil berkejar-kejaran. Kamu terlihat senang sekali, Edo, kata Pak Rudi. Benar, Pak Rudi. Saya memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari, jawab si Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci itu dapat melompat-lompat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Jadi, kita kan hari ini belajar organ gerak hewan ya. Jadi ada beberapa makhluk hidup itu yang ototnya atau organnya itu kuat untuk gimana ya? Kayaknya misalnya kayak gini ya, manusia. Kalau disuruh lari sampai kenceng banget gitu, itu mungkinan nggak bisa. Soalnya bukan didesain untuk itu. Tapi kalau cheetah, kalian tahu cheetah ada? Cheetah nggak? Cheetah itu kayak kayak macan, bukan kayak macan, itu hewan yang lain ya. Itu hewan yang lain ya cheetah itu. Itu larinya kenceng banget itu padahal kecil doang gitu. Pokoknya beda-beda organnya. Mari kita lanjutin ya. Pak, lucunya kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geraknya. Pak, lucunya kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Ini si Edo nih. Wah, si Edo ya. Ini Pak siapa tadi lupa saya. Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lain hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Organ gerak tuh termasuk otot dan pokoknya ya motorik-motorik kayak gitulah. Ya, kita lanjutin ya. Ayo Ya, kita lanjutin ya. Ayo membaca organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kita bergerak ya tiap hari. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau ya seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia menggunakan organ gerak yang tersusun dari sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, dan sebagainya. Pokoknya kita bergerak itu karena ada organ gerak pada kita. Kayak gitu. Jadi penting banget ya itu ya. Kalau enggak kita nggak bisa jalan, nggak bisa melompat, nggak bisa apa, kayak gitu manjat juga. Oke, we're gonna continue. Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan.
alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang atau gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerja di antara dua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, kayak gitu. Jadi, organ gerak itu misalnya ada yang pasif ya. Yang pasif itu berupa tulang kan. Kalau yang aktif itu berupa otot. Jadi, keduanya tuh harus berkesinambungan, kalau enggak ya enggak gerak. Tapi ada satu lagi. Itu namanya itu ya otak ya. Otak yang merangsang atau menyuruh eh, motorik kita untuk bergerak. Kalau enggak ada rangsangan, enggak ada apa stimulasi, kita nggak bakal gerak kayak gitu. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Iya sih, tulang nggak dapat gerak ya. Ngapain? Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya, walaupun merupakan alat gerak pasif. Kalian tahu nggak sih, pasif itu yang diam, aktif itu yang bergerak. Kayak gitu, itu bedanya. Besar dalam sistem gerak manusia, ini apa sih? Akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Intinya kalau aktif itu bergerak kayak gitu. Itu aja. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut membuat tulang bergerak. Jadi mereka harus berkesinambungan ya. Organ gerak itu bisa dibilang ya, kalau di buku ini ya ada dua. Yang pertama itu otot, habis itu tulang, harus berkesinambungan, dan saya tambahin lagi motorik, otak yang mengirim sinyal ke bagian-bagian tersebut untuk ya bergerak. Kalau enggak ya nggak bakal gerak. So ya hari ini kita nggak bakal ada latihan. Hari ini kita nggak bakal ada tugas ya, jadi saya ngejelasin materi aja kayak gini. Jadi konklusinya, materi hari ini organ gerak pada manusia dan hewan. Ya kita tuh kalau mau gerak tuh harus perlu otot dan tulang kayak gitu. Jadi mereka tuh harus berkesinambungan. Kalau nggak ada tulang, ya mau gerak kayak gimana? Kayak gitu. Dan pokoknya itulah. Dan ya, saya ada tugas buat, dan saya kan nggak ada bilang tugas tadi. Jadi saya itu pingin mengenal kalian karena ini kan masih online. Saya tuh belum tahu dengan kalian itu yang mana-mana sih anaknya, yang gini. Jadi saya ingin kalian bikin video kayak gitu, perkenalan gitu. Bisa dalam bahasa Inggris, bisa dalam bahasa Indonesia, tapi lebih baik dalam bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kalian udah ngeliat kan video saya yang sebelumnya, yang perkenalan itu? Ya kalian perkenalkan, misalnya ya, perkenalkan nama saya Dewi kayak gitu. Saya di kelas 5. Saya umurnya segini-segini dan sebenarnya kalian lah bikinnya kayak gitu. Supaya lebih kenal kayak itu, supaya saya tahu oh ini loh anaknya atau kayak gitu. Jadi ya begitu ya. Nanti videonya itu direkam pakai HP ya. Habis itu dikirimin ke WhatsApp pribadi saya. Jangan ke grup. Habis itu ya udah, itu aja. Terima kasih banyak buat hari ini. Dadah.